ibadahmu, juga hijrahmu. Itu lebih turun dari peran bokap atau peran nyokap, Vin? Bokap. Oh, bokap. Bokap tuh lebih extrovert. Pertama kali konten lo apa tuh, Vin? Dulu tuh namanya Bang Kevin Bercerita. 2020 akhir, iya 2020 akhir. Ngelihat hal-hal yang ngaco-ngaco di sosmed, ada kita gregetan gitu. Oh. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, like dan share ke teman-teman kalian semuanya. Bosan ngobrol santai. Masya Allah, Kevin Abu Sofia, seorang konten kreator dan juga seorang, banyak lah dia konten-kontennya yang gue liat di Instagram tuh, Masya Allah ya. Ngeri-ngeri. Vin, ngeri sedap ya, ngeri sedap. Tapi dan sebelum gue mulai itu semua, Vin, lo tuh pertama kali emang lo sebelum jadi konten kreator nih, buat teman-teman yang ingin tahu lo tuh basic apa, Vin? Emang lo udah mempelajari ilmu agama dulu atau emang lo ingin mengetahui ilmu agama atau bagaimana, Vin? Kalau basicnya justru dulu ilmu tampil dulu, Bang. Ilmu tampil dulu? Ilmu tampil, gue di IKJ sempat. Oh, IKJ sempat juga? Jurusan teater, sekian, 1 tahun, kemudian ketika itu keluar. Setahun keluar? Terus kemudian banyak link di situ dan waktu itu gue ngerasa passion gue tuh di teater. Oh iya. Lo harus tahu cita-cita gue adalah jadi Deddy Mizwar. Anak teater juga dong, sama gue juga anak teater juga nih. Anak teater, jadi lebih kuat ke sana. Kemudian sering MC dulu, birthday kala itu. Akhirnya? Ya sekarang setelah kenal pengajian, udah berhenti tuh MC, teater berhenti dan tertarik lah sama dari pengajian itu. Dan gue tuh orangnya nggak bisa yang kayak cuma belajar kesana-sana tanpa ada tahapan, tanpa ada buku, tanpa ada ujian gitu. Terus pinter tuh kayaknya gue agak susah. Gue kenal diri gue gimana gitu, makanya gue masuk kampus lagi. Gue kuliah lagi. Dari KJ lo ke mana? UIJ sekarang. Sebenarnya ada satu lagi ya, Bos. Apa tuh? Dari UIJ, dari KJ ke Akpindo. Akpindo. Berapa tahun di Akpindo? Setahun juga. Iya, enggak. Gue lompat lo ya. Jogres. Travel. Iya. Kasihkan kerja, punya duit, nikah. Berarti nikah muda ya, Vin? Nikah dulu gue nikah usia 22. Masya Allah. 22 gue gak tau kemana dulu, gue nikah masih telat. Masih di hiburan. Emang lu emang target emang mau nikah muda atau gimana lo? Enggak, karena mungkin gue gak kuliah ya, Bang. Karena gue gak kuliah, jadi teman-teman gue masih pada kuliah, gue udah megang duit cukup lah gitu. Cukup. Dan karena megang duit, akhirnya beli yang enggak. Gue beli bass, beli drum, beli gitar. Sempat main musik juga dulu? Iya. Masya Allah. Kamar gue tuh udah studio band pakai kasur, udah gitu aja dulu. Akhirnya dari situ lo ingin tampil, ingin lagi pede. Kalau pede udah terbentuk dari kecil emang. Oh, berarti lebih ekstrovert lo dari kecil? Emang bisa tampil depan. Berarti bokap nyokap lo emang ngajarin untuk bisa tampil? Iya, dari kecil. Emang harus bisa public speaking gitu lah istilahnya. Itu lebih turun dari peran bokap atau peran nyokap, Vin? Bokap. Oh, bokap tuh lebih ekstrovert. The best storyteller ever lah yang gue pernah lihat. Berarti lo banyak belajar dari sosok bokap lo ya? Iya, bokap. Masya Allah. Jadi lo yang punya orang tua di luar sana yang sosoknya ekstrovert bisa kayak dia nih, kayak Doi. Paling ada turunnya yang bagus. Ada turun yang bagus ya. Pertama kali konten lo apa tuh, Vin? Dulu tuh namanya Bang Kevin Bercerita. 2020 akhir. Iya, 2020 akhir. Bang Kevin Bercerita. Iya, dulu storytelling. Cerita apa yang pertama kali lo inget ya, masih ingat sampai sekarang? Cerita tentang Isra Mi'raj kalau nggak salah dulu. Isra Mi'raj. Tapi panjang dan ilmu ngomong depan kamera tuh belum begitu ahli gitu. Ahli. Jadi banyak braggingnya, banyak ini gitu lah pokoknya. Kalau sekarang kita bikin konten pendek-pendek kan. Iya. Kalau udah tahu gimana
gimana main ya kan di sosmed. Kalau dulu enggak, dulu cuma cerita doang, cerita terus ya kurang asik lah pokoknya, makanya kurang laku. Bosan ya. Terus akhirnya lo punya passion sampai sekarang ini dari cerita itu, lo punya ya konten yang istilahnya yang tadi gue bilang agak ngeri sedap juga kan, ngeri sedap. Jurang, nah itu akhirnya lo bisa ngebentuk itu semua dari faktor apa? Apa dari teman lo, Vin lo bikin kayak gini ini? Iya, kalau itu sebenarnya karena kebiasaan di kampus ya, di kampus gue tuh tiap pekan di tiap mata kuliah berarti tiap hari bang. Tiap hari tuh ada presentasi. Oke. Presentasi di tiap mata kuliah yang berbeda-beda dan karena pendidikan agama Islam hampir semuanya materi tentang agama. Oke. Gitu. Jadi diskusi dan kampus gue tuh karena nggak satu warna ya. Kita bahas warna aja. Warna dulu. Karena nggak satu warna. Jadi ada yang warnanya merah, ada yang warnanya biru, ada yang warnanya putih. Ini punya sudut pandang yang beda-beda dan menarik sekali. Gue rasa dengan kuliah di situ gue jadi tahu miniatur Indonesia tuh akan kayak gini nih. Oke. Karena pola pikir yang berbeda-beda, latar belakang berbeda-beda. Ketika presentasi bawa dalil yang berbeda segala macam, gue biasa melatih argumentasi gue di situ. Ngelihat hal-hal yang ngaco-ngaco di sosmed, ada kita gregetan gitu. Oh. Kalau kata sastra Sirlahi, nggak kayak gitu bro, gitu. Yang kayak gini yang jelas nih. Iya, harusnya kayak gini. Sebenarnya balik lagi ke niat sih bang. Kalau sekali aja niat kita bukan karena emang karena Allah gitu ya. Kadang-kadang untuk sekedar nyari traffic atau nyari followers tuh nanti pas ada backfire ke kita lagi, itu kita ngerasa kayak, aduh bener nggak sih kayak gini nih? Aduh bener nggak sih kayak gini nih? Gitu tuh. Nah akhirnya gue hapus, kadang-kadang gue take down gitu. Nah jadi untuk batasan sendiri, gue selalu ngulik, gue selalu mikir, gue usahakan gimana caranya ini gak terlalu di pinggir banget gitu. Nah, kita di Junipak nih teman-teman, nanti ya sama Bang Kevin Abu Sofia tuh Junipak. Dekat rumah cozy saya. Ya, nggak nyaman nih, nggak ada musik. Nah, boleh nih Japanese coffee-nya, boleh Vi, masuk ya Vi. Lo kan udah biasa masuk Vi. Lo lagi ngopi dulu ya, suara lo ya Vin. Teman-teman, gue sama Bang Kevin syutingnya di Junipak di Bekasi Selatan, tempatnya cozy banget ya Vin ya. Ini nggak ada musik dan asik dan pokoknya lo nyaman, ada musola yang penting. Ada musola sebelahnya juga dan tempatnya strategis buat kemana-mana. Vin, lanjut lagi nih Vin. Tadi masalah lo konten yang menurut gue tuh yang kenapa gue bilang ngeri-ngeri sedap karena gue pribadi aja, wah kayaknya gue agak masih walaupun gue ada dulu di dunia broadcasting, wah agak belum nanti dulu deh. Nanti dulu kayak mungkin lo yang lebih siap. Tapi faktor apa sih yang lo kayaknya lebih yakin? Emang ya dulu gue juga boleh suka ngadu argumen sama dosen, tapi kan nggak sampai segitunya gue yakin gitu kan. Karena mungkin gue lihat ini kalau di pandangan kacamata gue ya, mungkin ini kan di ranahnya ustadz. Nah, kadang-kadang ada kayak gitu juga, tapi kok diomongin sama yang tolabul ilmi seperti itu. Itu kira-kira yang kayak kemarin lo bilang apa kontennya dia? Oh ya, yang masalah pondok pesantren salaf itu kok mahal sih? Nah itu kan kadang-kadang, wah ya kalau gue sih bisa nerima ya, tapi kan di luar sana mungkin dari Sabang sampai Merauke orang-orang nontonnya, wah ini Bang Kevin, emang apakah benar gitu kan? Seperti itu. Nah lu gimana tuh Vin? Pertama, keyakinan apa yang gue nggak tahu juga ya kenapa. Mungkin orang bilang, bahaya bang. Gue bilang, enggak sih, karena sebisa mungkin gue nggak berkata kasar, gue nggak mencaci maki orang. Itu tentu batasan syariat yang kita jaga kan. Betul. Gitu. Kemudian kita nggak mempermalukan sebagian orang, enggak maksudnya. Enggak, memang murni adu argumentasi gitu. Memang adu ide aja, adu ide segala macam. Begini yang benar, oh enggak, menurut saya gini gitu. Ya udah gitu aja sih paling kayak gitu. Jadi lebih kepada adu argumen. Tapi emang lu biasanya punya satu, lu sebelum bikin konten pasti lu punya konsep dulu kan? Konsep iya jelas. Dulu. Pertimbangan pasti ada. Lu dari konsep itu lu akan meriset dulu kah, atau lo observasi dulu ke satu tempat, atau lo meriset dari beberapa data yang lo cari gitu? Sederhana sih Pak, kalau misalnya emang itu cuman argumentasi, pola pikir, gue istilahnya kayak ngomong sendiri, harus gini. Oh iya, ntar tujuannya kesini. Yang jelas harus ada pesan yang sampai. Pesan yang sampai di video itu apa? Separah-parahnya kita, sebandel-bandelnya kita, sesantai-santainya kita. Lu mau tato lu dari pala sampai kaki, jangan gak sholat. Iya. Sholat itu adalah pegangan terakhir lu. Kalau sholat wajib aja, kalau sekarang lu sering dengar pasti kalau ada orang sholat maghrib aja nih, lagi nongkrong nih di kafe, maghrib dulu ya, wih alim banget bro. Itu kewajiban bro. Masa begitu dibilang hebat sih, ngerti? Iya. Dan terlalu banyak kita lihat teman-teman kita kalau jalan raya sholat maghrib nggak ada yang bergerak. Iya, karena bingung sendiri. Nggak sholat, biasa aja lo urusan dia sama
Tuhan. Korupsi, dicaci maki segala macam. Padahal dosa korupsi sama dosa nggak sholat, menurut yang gue pelajarin, lebih besar dosa nggak sholat. Sholat, betul. Setuju. Nggak sholat itu, lebih parah, gitu. Bandel-bandel kumpul di pesantren, bandel lagi, bikin geng lagi, kayak gitu. Itu terjadi juga. Bandel kumpul sekolah semua di Muhammadiyah. Iya. Begitu. Muhammadiyah jadi doski gimana ceritanya? Hah? Ribut yang ada. Makanya kan. Kumpul-kumpul ini yang bandel karena bapak ini duit, masukin dia ke Al-Azhar. Yang diharapkan oleh Al-Azhar, Muhammadiyah kan punya budi pekerti yang baik. Nyatanya, realitanya, sebagian nggak begitu. Ya gue yakin ini yang benar gitu. Adapun orang, itu nggak benar, ya silahkan aja, masing-masing punya pendapat. Betul. Bebas-bebas aja kan. Gitu. Iya. Gitu nggak masalah sih gue. Kayak gitu. Dan faktanya banyak orang yang setuju. Banyak juga yang enggak, tapi nggak apa-apa. Itulah, kita harus latihan. Wajar namanya pro kontra dalam hidup, wajar, Vin. Kita harus latihan agree to disagree gitu, biasa aja. Like or dislike. Kita harus biasa, meskipun gua nggak setuju, lo tetap saudara gua. Bisa juga kayak gitu dong gitu. Gue banyak nggak setuju sama misalnya beberapa orang ustadz, beberapa orang influencer. Banyak gue nggak setuju, tapi biar bagaimanapun dia masih muslim. Atau lebih lagi, dia masih manusia. Tapi lo setuju yang di Pekanbaru? Bener nggak sih? Setuju lo? Apa? Yang bener nggak sih? Nah, kalau itu sebenarnya karena masih muslim aja. Rahmat Afati. Karena dia suruh bawa nama saya dikasih solusi. Itu gimana bro? Gak, tapi gue pernah juga atau di Pekanbaru ya, gue syuting podcast sama dia sampai jam 1 pagi sama Reda juga. Di Pekanbaru, gue dikerjain sama dia tuh, Vin. Mas gue ini intermezzo aja sedikit. Padang Sahara itu ya? Iya, di Padang di Pekanbaru waktu itu gue dikerjain sama Reda, jadi gue duluan podcast sampai jam 1:30 pagi kalau nggak salah. Gokil tuh, Masya Allah tuh. Vin, tapi dari itu semua yang gue sih, ya alhamdulillah ya, gue sama lo, gue amatin beberapa konten lo juga. Dan yang perlu lu juga ngebahas masalah demo kan, demonstrasi. Nah, itu kan kalau menurut pandangan sebagian orang di luar sana kan, yang mungkin ya kenapa kita nggak demo kepada pemerintah? Sudah kan di BBM naik, harga sembako naik, semuanya naik. Lu gimana ngatur jalan? Sedangkan lu kan ngomong yang seperti ya kita mendoakan kepada pemerintah seperti itu kan. Nah itu gimana tanggapan lo, bro? Iya, itu adalah ibarat dagangan jualan. Konten demo adalah dagangan yang paling rame. Tahu gue itu. Dagangan paling rame. Karena banyak orang nggak setuju demo tapi nggak berani bilang. Banyak influencer mengharamkan demo tapi nggak berani bilang. Kenapa, men? Kenapa? Apa yang lo takutin? Paling nggak sampein dong kebenaran. Demo itu haram. Oh tapi gue bukan ustadz. Tapi lo tahu kan demo itu haram. Dan lo yakin kan dengan itu? Bilang aja. Bilang aja. Kecuali lo menghadirkan dua pendapat. Enggak. Kita harus berdiri pada sesuatu. Toleransi pada semua hal berarti lo nggak berdiri pada sesuatu. Betul, gue setuju. Apa sih yang membuat lo semakin kayak berani untuk ngomong itu semua di sosial media? Karena ini bukan gue kecina-cinaan ya. Yin dan yang keseimbangan itu. Iya. Kalau ada orang yang nggak suka banget, pasti akan ada orang yang suka banget. Gitu. Jadi ada like or dislike. Selalu kayak gitu. Ini kalau untuk dari dalam duniawinya. Dan yang kedua, kita mencari ridho Allah, men, gitu. Kita mencari konten itu. Kalau ada sebagian orang yang nyari duit, gue selalu bilang konten itu carinya ridho Allah. Kalau cuan bonus lah. Iya. Kita bisa nyari cuan lewat konten, tapi tujuan utama bikin konten itu adalah dengan mencari ridho Allah. Tujuannya kebermanfaatan kepada sesama kan gitu kan. Dengan jangan cara bikin konten yang bermanfaat. Tujuan akhirnya mencapai ridho Allah, kayak gitu. Kalau orang nggak paham sama apa yang gue sampein gitu. Berarti sekarang udah mental baja ya? Apa? Udah mental baja lo ya? Enggak juga Bang. Kadang-kadang tempe juga. Tapi berusaha, maksudnya ketika ada orang nggak paham ya udah emang bukan market gue, udah gitu aja. Gitu. Dan lagi-lagi, boleh kalau niatnya dibalikin, ya Allah saya udah berusaha gitu, untuk menyampaikan sesuatu yang baik dengan cara yang baik, mencapai ridhomu ya Allah, udah gitu. Orang nggak paham, orang marah, itu hak dia, dan internet nggak bertahan berapa lama Bang. Kita viral gara-gara ini, besok viral yang lain lagi. Betul. Gitu. Kayak gitu, jadi nggak usah juga terlalu dibawa baper sih, harus sih, tapi perasaan ini karena mantan seniman jadi terlalu peka. Seniman. Gua teater juga di UI 2003 sampai 2007, Vin. Tahu juga sama kayak lo juga. Ya, tapi gua melihat sosok lo tuh beraninya Masya Allah ya. Dan gua ya dibilang berani sih beraninya aja, tapi kan nggak, mungkin dia harus ya buat teman-teman influencer juga perlu dicontoh keberaniannya dan mentalnya mungkin bisa ya semakin terbentuk ya, semakin banyak orang menerpa lo, semakin lo mentalnya kebentuk kan. Pasti harusnya gitu. Tapi satu hal yang mau gue tekankan lagi bahwa jangan sampai ada niatan bahwa
ingin terlihat benar, ingin Betul. lebih baik daripada orang lain. boleh. Nah, niat-niat jumawa kayak gini nih yang membuat kita ntar akhirnya pas kena backfire dikit, aduh. Dia akan makan sendiri itu. Ngedon. Iya, jiwa kita tuh yang masih bersih akan bilang lu sih. Lu sih gara-gara gue juga yang bikin salah. Iya, gara-gara lu juga nih mikir-mikir. Akhirnya dapat head comment, take down apa Iya. segala macam gitu. Vin, nah di mata keluarga kan lo, masya Allah sekarang udah jadi konten kreator yang lumayan orang-orang tahu lo ya dari Sabang sampai Merauke nih teman-teman. Nah, peran sosok keluarga bokap nyokap lo tuh seperti apa di mata lo, Vin? Bokap nyokap itu adalah dua karakteristik yang bertolak belakang, berbeda. Seperti apa tuh? Bokap gue tuh bukan nggak peduli ya, lebih kepada sikat dulu urusan belakangan. Sikat dulu urusan belakangan gitu. Pokoknya action dulu. Masalah urusan nanti yaitu urusan. Iya, pokoknya coba dulu apa segala macam, berani dulu, bisa dulu gitu. Pokoknya coba dulu, antar jatuh kayak bagaimana itu urusan nanti gitu. Kalau nyokap well prepare, semuanya harus dipersiapkan. Kalau lo udah siapin plan A, harus ada plan B. Kalau plan B nggak bisa, harus ada plan C, gitu terus. Oh, berarti perlu hati-hatian ya? Iya, gue dibanding adik-adik gue yang lain, menurunkan sifat dari nyokap gue itu. Semuanya harus gue prepare, harus kalau ada yang bahas ini gimana, kalau ada ini gimana, harus kayak gitu. Jadi kadang itu yang bikin gue agak sedikit freak out, agak sedikit panikan orangnya gitu. Sebagai seorang tour leader, harusnya punya jiwa kayak bokap gue. Gas dulu, nabrak dulu apa gimana gitu, coba dulu apa segala macam. Kalau gue enggak, agak lebih berhati-hati. Hati-hati ya, karena gue pikir ini bawa orang nih keluar negeri pula gitu, harus hati-hati gitu. Nah, itu sih yang gue lihat dari bokap nyokap gue, dua karakter yang berbeda dan nyatu di gue. Jadi gue tuh luarnya bokap, dalamnya nyokap. Luarnya bokap, dalamnya nyokap. Lebih ke hati-hati, lebih ke sensitif perasaannya gitu Pak. Bener, gue laki-laki, sebagai laki-laki gue cepet nangis loh. Berarti melankolis juga loh? Apa? Melankolis juga ya? Melankolis loh. Kevin Kauser. Tapi ya alangkah senangnya kalau kita sholat mudah nangis kan? Ya. Iya, Masya Allah. Itu malah kita kan senang gitu kan? Gitu sih. Tapi yang pengen gue pelajari justru adalah gimana caranya agar lebih berani lagi, agar gimana kayak gitu. Peran bini lo, melihat lo sekarang ini gimana, Vin? Peran istri lo? Iya, istri itu adalah orang yang menyaksikan gue up and down banget tuh. Gue pernah nyoba ketika lagi naik, terus ketika lagi turun banyak hujatan itu. Lo curhat ke istri lo? Apa? Lo curhat ke bini lo? Iya, kadang-kadang bini juga lihat sendiri, ngasih itu komen-komen juga dia lihat sendiri gitu. Kayak gitu. Ya paling kadang-kadang ngasih tahu kalau ada hal-hal yang terlalu berbahaya nggak usah diiniin, nggak usah direspon gitu. Yang penting gue masih punya pegangan garis merah bahwa selama ini benar dan bermanfaat, itu dua kuncinya tuh. Kalau ini benar dan bermanfaat, kalau cuma benar doang nggak bermanfaat nggak usah. Oh iya. Itu emang lu mencari dulu ini kayak kontennya benar, manfaatnya juga banyak buat banyak orang. Iya, itu kalau konten-konten panjang, yang konten pokoknya yang ciri-ciri konten panjang gue tuh yang happy-nya udah landscape buat YouTube soalnya kan. Nah itu gue lakuin riset kecil-kecilan. Gue cari di portal-portal berita, gue pengen tahu ini sebenarnya kenapa segala macam, dan gue ngerti beberapa orang kenapa kayak gitu. Makanya gue baca dari dua sisi. Kita harus pertama di konten itu gue bilang jangan langsung nyalain orang yang begini-begini gitu. Bisa jadi dia nggak tahu, kurang edukasi, dan kita emang sebagai orang muslim kurang ngasih ke mereka. Oh iya. Gitu. Ngasih pemberian. Yang ngasih malah orang-orang non muslim, orang-orang Tionghoa. Gitu, makanya mereka ngedeket ke situ. Dan bagi orang awam itu kan, bagi orang awam agama itu akhlak. Betul, adab ya. Agama itu akhlak, agama itu perilaku kita bagi kepada sesama di lingkungan kita gitu. Kalau orang beragama, jenggotan, gamisan, sorbanan, tapi nggak pernah negor, nggak pernah apa, itu nggak ada agamanya menurut orang awam, gitu. Jadi itu yang itu yang gue coba kulik di konten itu, masalah fenomena ini. Kemudian juga satu sisi lagi terkait dengan banyaknya pengajian-pengajian di kampung-kampung yang nggak ada ilmunya. Betul. Cuma ritual-ritual, bacaan-bacaan apa doang yang bikin orang nggak pinter gitu. Iya. Gitu. Akhirnya dia jadi nggak tahu. Wajar mereka nggak tahu karena begini loh sebabnya gitu. Sama kemarin masalah Gontor. Iya, Gontor juga rame juga tuh, Vin. Tapi sebelum ke Gontor, gue tuh ngeliat beberapa orang yang hijrah saat ini kan, orang yang mungkin lebih dahulu hijrah mengenal sesuai dengan pemahaman para sahabat ya, Vin. Iya. Nah, itu juga kadang-kadang orang tuh ngeliat
Karena kok gue yang udah hijrah tapi orang-orang yang lebih duluan kayak lebih eksklusif ya, dia nggak mau mengayomi yang baru-baru ini. Kesannya kayak teman-teman gue aja ya dulu mungkin di SCTV atau di Indosiar ngeliatnya, kalau gue mah lebih yang santai kayak lo juga dan mungkin gue pernah lihat konten lo, ya mungkin orang kalau baru hijrah nggak ngerti dengan ucapan jazakallahu khairan, ya ucapan terima kasih kayak gitu kan. Maksud gue tuh lihat segmentasinya dulu nih kita gimana cara ngomong pada siapa. Mungkin beda dengan misalkan kita ngomong pada ustadz ya ngomongnya sesuai dengan adabnya Vin. Tapi kalau orang yang baru mungkin dari zaman yang kurang baik ke zaman yang lebih baik ya kita ngomong dengan bahasa sehari-hari. Iya, bahasa itu kayak gitu sih. Jadi gimana ngeliat beberapa stigma di masyarakat kayak gitu, Vin? Pertama kita mulai dari husnudzon dulu bahwa sebenarnya mungkin mereka yang baru-baru ngaji ini ingin mempraktikkan mungkin bahasa Arab yang dia tahu sedikit-sedikit dengan syukron, afwa, gitu ya, yang gitu-gitu tuh. Akhi gitu kan? Iya, akhi segala macam gitu. Bagus prakteknya. Tinggal dilihat sama siapa Anda praktek. Kalau sama anak pengajian silahkan, kalau bisa praktek sehari bahasa Arab kan itu lebih bagus gitu. Tapi kalau sama tante kamu, sama eyang kaku, sama mbah di kampung gitu, akhirnya timbul jarak di situ. Sekarang udah beda ya, ngomongnya udah segala macam gitu. Itu yang dikhawatirkan, kayak gitu. Jadi gimana cara lo untuk yang teman-teman yang baru memulai ini hijrah, sebaiknya tuh dirangkul atau? Iya, lihat sebenarnya ini agak ironis sebenarnya. Buat teman-teman udah ngaji tuh sebenarnya coba tahan diri buat nggak bersikap apa-apa gitu. Lihat tuh. Coba tahan diri buat nggak bersikap apa-apa gitu. Kita tahu, kita dua sama-sama ngelewatin gimana semangatnya itu. Girohnya. Wah, gimana semangatnya, ini benar, ini salah segala macam. Itu fase memang. Betul. Tapi alangkah baiknya kalau udah bisa benar dari awal. Dan kalau itu juga gue lakuin pada masa itu ya, akan lebih baik pasti. Karena orang-orang rata-rata yang baru hijrah galaknya bukan sama orang lain, sama bapaknya, sama ibunya. Allah. Ibu minjem ke bank lagi bu, ya ampun itu dosa bu, kayak gitu-gitu. Ibunya kan belum ngerti gitu. Ditambah kalaupun ibunya udah ngerti, dia tetap nggak boleh ngomong kayak gitu. Karena semangat yang meletup-letup tanpa ada ilmu yang kuat akhirnya kan kadang kayak gitu. Tapi lu sempat juga ngelawatin masa-masa itu? Sangat bro. Sangat itu berantem sama orang tua perkara setelah nama apa kepanjangan. Sempat juga tuh? Iya, padahal segini Allah. Harusnya kan biar gimana setelah sekarang nih kita santun. Iya. Gimana caranya membuat image di orang tua kita setelah kita ngaji kok jadi makin baik anak gue ya? Kok sering ngasih duit gitu? Iya, kok jadi sering ngeraktir mie ayam gitu. Iya, kok jadi ini segala macam. Ntar bapaknya nanya, ngaji di mana sih nak? Betul. Nah, kalau udah baru pulang ngaji udah marah-marah, jangan ngaji situ lagi deh. Kamu pulang ngaji jadi galak kamu. Kayak gitu kan? Iya, aliran apa tuh? Aliran sungai. Sebelah sungai, tepi jurang. Gitu. Jadi dalam dakwah tuh ada dakwah jangka panjang. Dakwah jangka panjang tuh sama orang terdekat, sama istri, sama anak, sama orang tua. Betul. Ibarat petinju jangan langsung dihajar terus. Tap mundur, tap mundur, baru nanti insya Allah kena tuh gitu. Karena jangka panjang. Iya. Jangka panjang. Dan keluarga kita. Vin, satu lagi yang gue tuh masih penasaran, kok lo bisa pede untuk ya gue juga dulu pengen bikin kelas kayak lo bikin kelas apa belajar ngomong bareng Bang Kevin ya. Iya, belajar ngomong ala Bang. Belajar ngomong ala Bang Kevin. Nah, itu awal mulai tercetus ide itu apa ide dari bini lo atau emang pure sendiri lo yang akhirnya? Karena demand. Oh gitu. Karena permintaan. Karena itu zamannya Clubhouse. Clubhouse. Zamannya Clubhouse. Sering muncul, sering berargumentasi, dan menurut orang cara gue menyampaikan sesuatu tuh cukup baik gitu ya, simple, nggak bertele-tele segala macam. Banyak yang minta bang bikin dong kalau speaking. Berarti storytelling oke juga ya. Nah, entah storytelling atau gue lebih yakin gue lebih kuat di penjelasan. Kalau storytelling itu beda lagi, storytelling itu kan menceritakan sesuatu. Ini enggak nih, gue menjelaskan sesuatu gitu dari apa yang gue ngerti ya. Nah, kemudian datang permintaan pasti kelas public speaking dong. Betul. Terus gue bilang, kalau kelas public speaking ada kelasnya Derry, ada kelasnya Steny. Ngapain gue bersaing dengan dua raksasa itu? Ngapain? Ya kan? Mending bikin yang beda. Kemasannya lebih kasual, lebih sederhana. Orang nggak takut untuk nyoba. Betul. Tercetus belajar ngomong. Sebelum ada kelas belajar ngomong, gue juga dulu sempat bikin SoundCloud, zamannya SoundCloud dulu. SoundCloud konten kayak Spotify sekarang SoundCloud. Namanya akun gue Learn to Talk. Learn to talk, belajar ngomong. Belajar ngomong juga. Nah itu biasanya buat gue ngerekam
audio gue kalau mau ujian di kampus. Jadi gue bikin rangkuman, terus itu gue rekam di audio, buat di motor. Terus gue share ke grup kelas, itu cukup manfaat gitu. Kayak gitu-gitu. Nah, itu terus terlatih dari gue, alhamdulillah. Faktor yang paling kuat itu sebenarnya karena gue meminjam haji umroh ya. Karena sering cerita, sering ngejelasin kayak gitu-gitu biasanya. Nah, udah akhirnya bikin kelas, belajar ngomong ala Bang Kevin. Pertama tuh gratis dulu, mau coba dulu nih gimana sih, ternyata ketemu flow-nya dan untuk apa bedanya sama public speaking apa itu ketemu. Alhamdulillah. Kalau belajar ngomong tuh lebih ala lu lebih interaksi sosial. Oh, interaksi sosial. Iya, jadi gimana cara kita ngadepin orang baru, ngadepin calon mertua, ngadepin orang tua yang model begini, orang tua yang model begitu, ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, kayak gitu-gitu. Itu juga dari pengalaman lo sebelumnya? Dari pengalaman ngadepin jamaah dan pengalaman bedah naskah. Gitu. Jadi teater ini masih punya pengaruh. Ada juga ya. Ada impact-nya juga doi. Biar ambil itu pelajarannya gitu. Seniman juga lo ya. Ini bro, kita Deddy Mizwar. Dulu kita Deddy Mizwar. Deddy Mizwar tiap ke kampus tuh duduk-dudukan, ya Allah Deddy Mizwar. Gue bisa nanti kayak dia ya. Iya. Tidak gue acting juga. Tapi nggak apa ya, sama nggak mengerti syariat kan, insya Allah ya, jalan terus Vin. Terus yang lo belajar ngomong sama belajar bareng. Belajar bareng, nah itu bedanya apa tuh belajar bareng itu sekarang gue lebih ke pengawasnya aja sekarang pengennya. Jadi belajar bareng itu adalah sebuah platform di mana gue mempertemukan antara guru ngaji dengan orang yang mau belajar ngaji. Sistemnya kelas privat. Oh, bahasa Arab? Tiga pelajaran, bahasa Arab, pendidikan dasar agama Islam, sama tahsin. Gitu. Jadi guru-guru ngaji yang mau gabung di tim gua silakan. Sekarang sudah ada 72 guru ngaji. 70 guru ngaji. Kalau tanya apa visinya belajar bareng, selalu gue jawab insya Allah mensejahterakan para guru ngaji. Sangat mulia sekali ya semua bapak ini. Karena sekarang guru ngaji tuh kayak misalnya ngaji nih mau privat keluarga, berapa Ustadz ini segala macam, berapa Kak, berapa ininya, terserah ibu deh. Padahal sebenarnya seorang guru berhak ngasih harga. Betul. Sebagaimana guru matematika, guru fisika, kenapa guru agama nggak boleh? Iya. Tapi kan itu jual agama. Jual agama itu ini halal, dibayar jadi haram. Itu lu jual agama. Iyalah. Gitu. Iya. Nah, makanya gini, orang tuh suka lupa tugas guru itu apa? Tugas guru itu adalah menjelaskan sesuatu hal yang rumit menjadi lebih mudah. Tugas dia menjelaskan. Materinya nggak bisa dijual. Sekarang lu bisa belajar tahsin, belajar bahasa Arab dari YouTube gratis, silahkan. Kenapa lu nggak mau? Karena susah. Guru privat hadir untuk menjelaskan. Penjelasan ini yang harganya mahal. Cakep sekali. Jadi gue dukung banget buat si Bang Kevin untuk belajar bareng Bang Kevin, karena itu juga guru matematika tinggi, guru bahasa Inggris tinggi, masa guru agama yang untuk menanamkan tauhid dari kecil ya Kevin ya. Dan ini kan privat gitu. Juga ya privat. Beda antara kelas privat sama dakwah di masjid, beda itu loh. Beda namanya kelas privat di mana-mana ya. Harus privat juga dong gitu. Iya, lebih intens. Lebih ngerti kondisi kita gimana. Makanya juga gue selalu bilang ke guru-guru yang gabung di sini, kita ini kelas privat, bukan dakwah. Jadi hubungan itu harus dekat sama peserta kita, ini harus dekat gitu. Kita harus sebut namanya dia. Itu ada beberapa ilmu yang harus gue share ke mereka gitu. Jadi nggak bisa pakai, ini kayak ngajar di privat tapi ya kita mulai hari ini. Ngerti nggak? Kayak gitu. Nah, kita mulai bacaannya. Ya kayak gitu dah. Itu udah nggak pakai. Udah nggak pakai Ustadz voice, udah nggak pakai. Harus pakai friendly voice, smiling voice, gitu-gitu. Terus satu lagi sebelum nanti gue closing, yang lo belajar ngomong sama lo itu, gue agak tertarik ya kemarin lo di Tegal ya. Di Tegal itu emang lo bikin suasananya lebih ke camping outdoor gitu. Tegal gue diundang. Itu yang punya tenda yang undang gue. Jadi gitu. Dia punya konsep. Dia seorang namanya Mas Teguh, seorang arsitek, masya Allah, dibikin tenda di depan posko posko pertama naik ke Gunung Selamet. Tapi ada diundang, kemudian juga udah disiapin semuanya. Ya lumayan, tempatnya nyaman, masya Allah. Enak di Tegal itu, masya Allah. Baru tau gue di Tegal tuh ada tempat itu, baru tau gue. Padahal jarang ya. Di Tegal gue tanya ngapak aja tanya. Tapi ternyata ada. Jadi untuk belajar ngomong itu tuh goalsnya emang ingin mengajak teman-teman semua di luar sana agar bisa, ya lu nggak usah takut menghadapi klien, menghadapi mertua, menghadapi teman-teman. Kalau belajar bareng, goalsnya adalah nanti seperti ruang guru. Goalsnya seperti itu, apa antar bentuk aplikasi, apa antar tempat bimbel. Pokoknya gue apa yang bikin sekolah aja, gue pengen bikin tempat bimbel. Ih, masya Allah. Kenapa? Amin. Kenapa lo pengen lebih profit? Ya kan? Tempat bimbel kan orang, berarti yang masuk sini udah
Kalau Pasti, iya lebih ya. profit aja, lebih profit dan lagi-lagi profit itu untuk para guru ngaji semua. Harus guru ngaji ini harus disejahterakan gitu. Tujuannya ingin dari apa yang dia mensejahterakan bisa. guru ngaji. Iya. Kalau Panji Pragiwaksono aja bisa pengen pelawak hidup dari karya. Stand up comedy. Iya, masa guru ngaji nggak boleh hidup dari skill yang dia bisa. Sekarang banyak Mantap apa ini? guru ngaji belajar ngaji bertahun-tahun, pas udah mau kerja harus belajar bisnis yang lain lagi. Aduh, susah bro. Makanya, yang lain belajar cuma sekali, kerja sesuai dengan bidang. Iya. Guru ngaji belajar, harus kerja di bidang yang lain. Lah, capek banget. Muter otak lagi bro. Iya, belajar apa lagi, bisnis lagi segala macam. Seminar Dewa Eka Prayoga lagi apa. Aduh. Ya, sulit. Pakai semua tuh. Yang dia mampu, yang ngajar tasin, itu Betul. yang dilakuin. Iya. Udah. Sesuai dengan bidangnya. Harusnya kayak gitu. Nanti untuk belajar ngomong juga. Kalau belajar ngomong bukan bentuk aplikasi tapi komunitas. Oh, komunitas. Iya, bikin komunitas gitu. Nanti soal kita bareng-bareng ya bro ya. Siap, Kita insya Allah. sendiri Insya dengan Allah. Bang Kevin belajar ngomong. Jadi buat lo, kadang-kadang ada orang yang mau bisa nulis skrip tapi dia ngomong-ngomong bingung depan kamera seperti apa. Benar, sangat. Mungkin dulu kalau di zaman radio bisa ngasih juga nih ya, kita bareng gue juga ya. Radio Jadi, itu ya, harus beda. ini ya, radio itu harus orang-orang yang so asik ya. Enggak juga, fokus kayak lo juga. Iya, suara. Pokoknya suaranya bisa kebentuk. Kayak contoh Iya, kayak, iya. sorry ini bukan ngomongin yang ini kayak Desta kan suaranya biasa aja tapi dia bisa punya sense of humor yang tinggi. Iya. Humorisnya juga. Kedekatan dengan pendengar itu yang Kedekatan dengan bisa. pendengar. Karena kan dia cuma kuat dengan audio doang. Parah, Kayak gitu. Keren. Oke, mantap banget. Gue kalau ngobrol sama dia bisa 2 jam lebih mungkin ya. Nanti kita post lagi di episode berikutnya. Mungkin nanti bisa gue undang Reda sama Uki juga di sini. Masya Siap. Allah ya. Ini sama Bang Kevin lo follow. Nanti gue cantumin di bawah sini ya. Belajar bareng Bang Kevin. Nanti insya Allah kedepannya gue bisa sama-sama kita bersinergi bareng. Sama-sama dia bisa public speaking. Nanti kita bisa berkolaborasi apa yang kita bahas ya Vin ya. Siap. Kedepannya. Adit. Jangan lupa juga di follow nama IG-nya Kevin Abu Sofia ya. Abu Sofia. Abu Sofia. Abu Sofia. Nanti gue cantumin di bawah sini juga Abu Sofia. Terus nama channel itu apa? Bang Kevin gak usah. Bang Kevin gak usah. Gak usah, kalau YouTube-nya Bang Kevin gak usah. Oke. Di Instagram udah gak bisa diganti itu. Udah gak usah diganti lagi. Gak tahu makanya gak bisa diganti Abu Sofia. Oke, pokoknya goals dari dia itu memang sangat mulia sekali. Gue juga baru tahu di hari ini nih, dia ingin mensejahterakan guru-guru ngaji itu, masya Allah tuh. Jadi buat lo semua yang mungkin buat anda bapak-bapak ya yang mau ingin lesin anak matematikanya dengan bayar mahal, lo jangan pelit juga dong sama ilmu agama ya. Iya, harusnya Harus dipadu terus ya. Oke ya, Adi Dokto dan Kevin Kausar mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penangis tuh. Berarti melankolis juga loh. Apa? Melankolis juga ya. Melankolis bro. Melankolis, bro. Tapi lu sempet juga ngelautin masa-masa itu. Sangat bro. Kamu pulang aja di galak kamu. Kayak gitu kan. Iya, aliran apa tuh? Aliran sungai. Ya, kita mulai hari ini. Ngerti nggak? Kayak gitu. Nah, Kita mulai bacaannya. ya kayak gitu-gitu dah. Itu udah nggak pakai.